Ya teman-teman, kemarin kembali muncul berita viral di YouTube di mana salah seorang pendaki ini hilang di Gunung Lawu dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah hampir sekitar 1 tahun lebih tidak ada kejadian yang sama. Terakhir yaitu Alfi Kurniawan, pendaki Gunung Lawu asal Magelang ini hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Sekarang baru kemarin kembali terjadi, pendaki hilang dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk penyebab kematian dari pendaki ini, tim AGL dari Gunung Lawu sudah memberikan keterangan bahwa meninggalnya ini murni karena hipotermia. Dan hal tersebut saya benarkan, karena akhir-akhir ini cuaca Gunung Lawu mencapai 3 derajat. 3 derajat, bro. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gunung Lawu untuk saat ini, terlebih ini sudah mendekati 17 Agustus ya. Biasanya untuk hari-hari besar seperti 17 Agustus ini, ratusan bahkan ribuan para pendaki naik ke Gunung Lawu. Di sini saya sarankan untuk menjaga kesehatan dan membawa peralatan yang benar-benar memadai. Untuk korban yang meninggal di Gunung Lawu ini ditemukan di area Gegerboyo. Gegerboyo itu kalau tidak salah di sekitar barat puncak Gunung Lawu. Dan ditemukan dalam keadaan setengah telanjang. Saya nggak tahu kenapa dalam keadaan cuaca seperti itu yang mencapai 3 derajat, dia berani lepas baju di puncak Gunung Lawu. Mungkin sedang mencoba kesaktian atau gimana. Kalau menurut kesaksian salah satu dari teman Andi Sulistiawan ini, yaitu si cewek ini, kejadian ini terjadi setelah si cewek ini minta tolong kepada Andi Sulistiawan untuk mengantarkan dia buang air kecil. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dalam video ini saya akan mengupas sedikit keanehan dan kejanggalan-kejanggalan atas meninggalnya saudara Andi Sulistiawan. Apakah benar Andi Sulistiawan ini meninggal karena hipotermia ataukah ada penyebab lain? Lewat video ini nanti akan saya kupas kronologi dari awal rombongan ini naik Gunung Lawu sampai kembali lagi tanpa Andi Sulistiawan. Dan dalam pembahasan ini saya akan menyajikan sebuah gambar lokasi Gunung Lawu. Kita lihat melalui Google Map. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Gunung Lawu bisa memperhatikan trek maupun lokasi-lokasi yang berada di Gunung Lawu. Halo Google. Halo juga Kang Z. Bisakah Google membantu saya untuk melihat-lihat lokasi puncak Gunung Lawu? Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Jadi rombongan Andi Sulistiawan atau korban ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 cowok dan 1 cewek. Cewek ini bernama Nur Hayati. Melakukan pendakian pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 tepat pada pukul 16.00. Dan mereka naik melalui basecamp Cemorosewu. Jadi rombongan Andi Sulistiawan ini memulai pendakian melalui basecamp Cemorosewu pada pukul 4 sore, sekitar asar ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari basecamp Cemorosewu. Titik merah ini adalah puncak Gunung Lawu. Kemudian untuk basecamp Cemorosewunya ada di sini, di sebelahnya basecamp Cemorokandang. Dari titik basecamp Cemorosewu inilah rombongan Andi Sulistiawan memulai pendakian. Setelah melakukan perjalanan melewati pos 1, kemudian masuk lagi pos 2 pendakian Gunung Lawu, pos 3 Manisrejo, pos 4 Watu Kapur, dan akhirnya pada pukul 22.00 rombongan ini sampai di puncak Gunung Lawu di sini, puncak Hargodumilah Gunung Lawu. Untuk teman-teman yang belum pernah ke Gunung Lawu bisa melihat ya, inilah panjang jalur atau trek Gunung Lawu. Untuk trek yang paling menantang di sini saya kasih tahu adalah trek antara pos 3 ke pos 4 di sini. Trek yang benar-benar menantang. Karena ini treknya sangat terjal sekali dari batu ke batu. Sekali kita terpleset bisa jadi kita kembali ke bawah. Jadi tepat pada pukul 22.00 rombongan Andi Sulistiawan ini mencapai puncak Hargodumilah. Dan kemudian rombongan ini mendirikan tenda. Buat teman-teman yang pernah ke Gunung Lawu tentu sudah hafal ya. Untuk area puncak Gunung Lawu sendiri yang dapat
digunakan untuk mendirikan tenda itu berada di sebelah utaranya puncak dan sebelah timurnya. Itu pun tempatnya terbatas karena selepas itu kita sudah mulai masuk tebing lagi. Trek yang kalau dari sebelah utara itu dari Hargodalem, dari warungnya Mbok Yem kita sudah mulai naik, seret, kemudian landainya itu hanya di sekitaran Tugu. Setelah mereka mendirikan tenda dan istirahat yang cukup, sampai akhirnya pada pukul 3 dini hari, si cewek yang bernama Nur Hayati ini merasa ingin buang air kecil. Sehingga akhirnya Nur Hayati ini mencoba untuk membangunkan teman-temannya untuk menemani dia buang air kecil, namun sayangnya satu pun tidak ada yang bangun. Sampai akhirnya Nur Hayati ini mendapati Andi Sulistiawan ini sedang berada di luar tenda. Akhirnya Nur Hayati ini meminta tolong kepada Andi Sulistiawan ini untuk mengantarkan dia buang air kecil di semak-semak dekat tenda. Di sini yang perlu kita catat adalah semak-semak dekat tenda. Kalau memang ini buang air kecilnya di semak-semak dekat tenda, ini tidak bisa jauh karena memang apa? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa lokasinya untuk mendirikan tenda itu sangat terbatas. Kalaupun harus buang air kecil, mungkin berjarak antara 50 sampai 100 meter, ini sudah masuk ke ya turunan arah turun dari puncak. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau hanya sekedar buang air kecil sampai ke situ. Akhirnya Nur Hayati ini pun diantarkan oleh Andi Sulistiawan. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Setelah Nur Hayati ini menyelesaikan misi dan ingin kembali ke tenda, ternyata Andi Sulistiawan ini sudah tidak ada di tempatnya. Saat itu Nur Hayati berpikiran bahwa Andi Sulistiawan ini sudah kembali duluan ke tenda. Dan Nur Hayati ini pun juga kembali ke tenda untuk istirahat lagi. Sampai pada pagi harinya, Nur Hayati berikut 4 temannya ini baru sadar bahwa Andi Setiawan tidak ada di tenda. Dan mereka pun berinisiatif untuk mencari Andi Sulistiawan. Menurut keterangan yang dihimpun oleh Solo Pos, rombongan ini mencari Andi Setiawan sampai di daerah pertama Hargodalem. Hargodalem itu yaitu daerahnya di areanya warungnya Mbok Yem. Kemudian dilanjutkan pencarian ke Pasar Dieng atau Pasar Setan. Ternyata di situ mereka juga tidak menemukan Andi Setiawan. Bahkan pencariannya sampai ke Hargotiling. Sudah agak jauh ini Hargotiling. Lagi dan lagi ternyata mereka tidak menemukan Andi Setiawan, sahabatnya yang mereka cari. Sampai pada pukul 13.00 atau jam 1 siang pada hari Minggu siang, mereka berencana untuk turun. Di tengah perjalanan mereka sempat menanyakan kepada teman-teman yang baru naik. Siapa tahu ada salah satu pendaki yang baru naik ini ketemu dengan teman mereka yang bernama Andi Sulistiawan. Mereka menanyakan kepada para pendaki dengan ciri-ciri Andi Sulistiawan ini. Namun sayang, tidak ada satupun jawaban yang membuat mereka lega. Hingga akhirnya rombongan Nur Hayati dan keempat cowok ini sampai di base camp Cemoro Sewu. Dan dilanjutkan untuk melaporkan kepada petugas. Setelah base camp menerima laporan dari teman-temannya Andi Sulistiawan ini, disusul laporan dari puncak melalui HT bahwa ada salah seorang yang bernama Pak Jarwo. Jadi Pak Jarwo ini adalah salah seorang relawan KPH Gunung Lawu area selatan. Ada laporan bahwa Pak Jarwo ini telah menemukan jasad seorang pendaki di area Gegerboyo. Coba kita cek Gegerboyo. Oke, teman-teman bisa lihat pada gambar. Setahu saya ya teman-teman, area Gegerboyo ini terletak di sebelah baratnya Tugu Puncak Gunung Lawu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah ke Gunung Lawu, pernah melihat sebuah lokasi di mana di situ hamparan cadas yang memunggung agak panjang, dan di situ ditancapkan satu tiang bendera. Disitulah yang saya tahu area Gegerboyo. Yang saya tahu ya, ini areanya memang terjal. Kadang kalau kita tidak berhati-hati di sana, kita bisa terpeleset dan jatuh. Kemudian kesimpulannya adalah Nur Hayati, salah satu teman dari Andi Sulistiawan ini, memberikan kesaksian bahwa Nur Hayati ini meminta Andi Sulistiawan untuk mengantarkan dia buang air kecil. Dan buang air kecilnya ini hanya di semak-semak dekat tenda. Kemudian kesimpulan kedua yaitu jasadnya Andi Sulistiawan ini ditemukan oleh Pak Jarwo di area Gegerboyo dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian
kaos hitam plus hoodie berwarna merah maron milik Andi Sulistiawan ini ditemukan yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat ditemukannya jasad Andi Sulistiawan. Kalau menurut keterangan dari AGL, anak Gunung Lawu sendiri, bahwa Andi Sulistiawan ini setelah diperiksa ternyata memang murni mengalami hipotermia. Dan itu saya benarkan karena akhir-akhir ini Gunung Lawu memang suhunya mencapai 3 derajat. Yang jadi pertanyaan adalah, benarkah Andi Sulistiawan ini mengalami hipotermia sehingga dia berhalusinasi dan melepas jaket dan kaosnya? Pertanyaan yang kedua adalah, Nur Hayati meminta Andi Sulistiawan untuk mengantarkan dia buang air kecil. Untuk buang air kecil saya rasa di sini hanya butuh cukup waktu sekitar 5 menitan. Pertanyaannya adalah, apakah waktu tersebut cukup untuk membuat Andi Sulistiawan mengalami hipotermia sampai akhirnya dia berhalusinasi dan melepas pakaiannya? Dan inilah yang masih menjadi misteri menurut saya. Karena apa? Pertama, Nur Hayati ini minta diantarkan oleh Andi Sulistiawan untuk buang air kecil di semak-semak dekat tenda. Kalau kita lihat dari area, dari lokasinya, ini memang seharusnya memang dekat dari tenda. Karena semakin kita menjauh, itu sudah tidak mungkin. Karena areanya itu sudah turun atau tanjakan. Kemudian yang kedua, setelah Nur Hayati menyelesaikan misi, Andi Sulistiawan ini sudah tidak ada di tempatnya. Tempat di mana dia menunggu saat Nur Hayati buang air kecil. Yang ketiga, besoknya Andi Sulistiawan ini ditemukan di area Gegerboyo. Gegerboyo ini berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari area puncak, dari Tugu Puncak. Sedangkan tendanya sendiri ini hanya di area Tugu Puncak itu juga. Yang membuat cerita ini semakin aneh adalah ditemukannya jasad Andi Sulistiawan ini tanpa baju. Kemudian untuk kaos hitam berikut hoodie-nya ini ditemukan berjarak sekitar 300 meter dari tempat ditemukannya jasad Andi Sulistiawan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar, silahkan simpulkan, dan jangan lupa berkomentarlah dengan sopan. Misteri tetaplah misteri, seperti halnya kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh para pendaki. Di sini kita tidak punya hak untuk menyalahkan pihak lain, namun alangkah lebih baik jika kita tetap berhati-hati. Dan buat teman-teman yang saat ini mau mendaki Gunung Lawu, sebaiknya maksimalkan persiapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain peralatan yang cukup, tentunya kondisi tubuh juga lebih penting. Dan yang terpenting dari yang penting adalah perbaiki niat Anda. Saya Kang Zi dari lereng Lawu Timur mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.